Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Septiani Rasana dari absen 34 kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memaparkan tentang rangkuman bab PPKN yang ada dalam bab 2. Bab 2 tersendiri membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, dari perlindungan dan hakikat perlindungan dan penegakan hukum ini dibagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum ini ada bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua ada jaminan kepastian hukum. Yang ketiga ada berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, dari konsep perlindungan dan penegakan hukum ini juga memiliki jenis dan macam-macam perlindungan hukum. Yang pertama itu ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang kedua ada jenis perlindungan hukum di Indonesia atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI ini meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Undang-undang yang mengatur HAKI ini ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya lagi. Yang kedua ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ada karena untuk mewujudkan hal-hal seperti tegaknya supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum itu? Supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua adanya tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan memiliki tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Yang ketiga itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan bagi setiap orang yang ada. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum atau pihak yang terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga ada masyarakat, yang keempat ada sarana dan ada fasilitas, yang kelima ada kebudayaan. Subbab yang kedua pada bab 2 PPKN menjelaskan tentang peran lembaga penegakan hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama itu ada peran dalam Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewenangan yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Selanjutnya ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tugas dan wewenang sebuah kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama ada bidang pidana yang dibagi menjadi melakukan penuntutan, melaksanakan dan menetapkan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dibagi menjadi 2, yaitu peningkatan kesadaran umum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.
Yang selanjutnya di bab 2 juga membahas tentang peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan hakim. Kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada hakim pada Mahkamah Agung yang disebut sebagai dengan Hakim Agung, yang kedua hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang ketiga hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Selanjutnya ada bab yang menjelaskan tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat sendiri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2003 yang berisi persyaratan menjadi seorang advokat di Indonesia. Di situ ada ketentuan-ketentuannya yang berisi seperti yang pertama ada warga Indonesia atau warga NKRI, yang kedua bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang keenam lulus ujian yang ditetapkan oleh organisasi advokat, yang ketujuh ada magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, yang kedelapan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta yang kesembilan ada berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integrasi yang tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat yaitu 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Yang kedua, menjalankan atau menyatakan pernyataan untuk membela perkara. Yang ketiga, tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Yang keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya yaitu yang pertama, seorang advokat dilarang membedakan perilaku terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, khas, atau latar belakang lainnya seperti sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan dari yang meminta pengabdian. Yang kelima, yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Selanjutnya, pada bab PPKN ini juga membahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah mengatasi, menanggulangi, dan memberantas adanya korupsi. Untuk mencapai tersebut, KPK mempunyai tugas yaitu seperti koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK berpedoman pada asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selanjutnya, pada bab PPKN ini juga membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa sih pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum itu yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketidakpahaman terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
yaitu dalam lingkungan keluarga itu diantaranya seperti mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang dua itu pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah, seperti menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, ataupun memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang telah tercatat di sekolahnya. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat itu ada mangkir dari tugas ronda malam dan tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang keempat, ada contoh kasus hukum dalam lingkungan bangsa negara, diantaranya seperti tidak memiliki KTP dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, dalam norma agama, contohnya tidak beribadah, tidak berjudi, dan tidak suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa yang diberikan terhadap Tuhannya. Yang kedua, dalam norma kesusilaan itu contoh kasusnya seperti tidak berlaku jujur atau berbohong dan tidak menghargai orang lain. Sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, contohnya dalam norma kesopanan itu contohnya ada tidak menghormati orang yang lebih tua, berkata kasar, tidak menerima sesuatu yang diberikan dari orang lain menggunakan tangan kanan. Sanksinya itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, atau pengucilan dalam pergaulan. Selanjutnya ada contoh sanksi dari pelanggaran hukum, norma hukum. Contoh kasusnya itu ada tidak tertib, tidak sesuai prosedur, dan mencuri. Sanksinya itu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Yang ketiga, ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang satu, ada dalam kehidupan di lingkungan keluarga, ada mematuhi perintah orang tua, ibadah yang tepat waktu dan tekun. Yang kedua, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, tidak mencontek ketika ulangan, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu bertugas malam saat ronda sesuai dengan bagian-bagiannya dan membayar iuran warga. Yang keempat, dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara itu memiliki KTP serta memenuhi rambu-rambu dan ketentuan ketika berkendara. Sekian presentasi mengenai rangkuman bab 2 oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.